Gimana? Cukup sulit atau tidak mencari rumah saya? Tidak. Cukup terkenal juga kamu. Banyak yang tahu dengan kamu. Ini yang namanya ketua kampung seberang. Ya. Siapa itu kemarin? Braja. Nah. Gimana? Apa yang ada yang mau dibicarakan? Atau kita langsung selesaikan urusan kita di sini? Banyak yang mau saya bicarakan. Kalau memang ada yang mau dibicarakan, silakan masuk. Sudah tahu dengan saya? Ya. Boleh saya bertanya? Kenapa? Saya panggil siapa ini? Braja? Atau Panggil aja kamu. jadi saya perlu jelaskan sama kamu, ketua kampung seberang, ketua dukun kampung seberang, ya, Ki Braja. Perlu saya jelaskan sama kamu, tempo hari saya pernah mengobati seorang wanita yang namanya Ibu Hana. Ternyata dia disantet oleh mantan kekasihnya. Dan di situ yang menyantet saya datangi. Ternyata seorang dukun. Nah, di situ pokok permasalahannya. Setelah saya sembuhkan Ibu Hana, dukunnya saya lumpuhkan, ada beberapa orang yang menyerang rumah saya. Ya. Dan saya tanya, ternyata dari kampung seberang. Jadi saya penasaran. Makanya saya datangi kampung seberang tempo hari. Saya ketemu dengan Kang Kumis. Dan kemudian saya dihadang oleh beberapa dukun. Mungkin kamu sudah lihat keadaan mereka saat ini. Ya. Saya kira tujuan kamu ke kampung seberang menginginkan pusaka yang sangat berguna di kampung seberang itu. Saya sudah jelaskan sama utusan kamu, Ki Braja. Saya sudah jelaskan kalau saya mendatangi masuk kampung seberang itu bukan untuk pusaka. Saya hanya ingin tahu, katanya di situ tempat berkumpulnya para dukun. Ya. Tadi sore saya mau pergi dengan Kisono untuk mendatangi tempat ritual kamu. Tapi kamu mengabarkan kalau kamu mau datang ke rumah saya. Ya. Saya tidak mau tempat ritual saya ada yang mengetahui ataupun yang mengganggu ritual yang akan diperjalankan. Sekarang saya tanya tujuan kamu datang apa? Apa yang mau ingin kamu bicarakan? Tidak usah lagi kamu mendatangi kampung seberang. Karena kamu sudah bertemu dengan saya. Saya sudah datang ke sini memenuhi janji saya kepada kamu. Sembuhkan semua para dukun. Sudah kamu buat lumpuh. Agar permasalahan ini bisa selesai. Permasalahan ini sudah selesai, kalau menurut saya. Hanya tinggal kamu, Ki Braja. Dukun-dukun di kampung seberang itu sudah tidak ada lagi. Kamu kerahkan semua mereka untuk menyerang saya di jalan, di jembatan. Tapi yang di luar-luar yang sudah buka praktek saya tidak tahu. Intinya di kampung itu sudah tidak ada. Semua informasi yang saya dapatkan ini dari
Kisono. Saya sudah mendatangi rumah Kisono. Saya sudah masuk kampung seberang. Kenapa kamu tidak sambut saya di sana? Kalau memang kamu punya nyali, kenapa harus menghindar? Kenapa harus pergi? Saya bukan menghindar. Kepergian saya untuk menjalankan ritual. Malah kamu suruh bawa pusaka kampung seberang. Ya. Mau ditukarkan dengan Kisono. Sama seperti malam hari. Mana Kisono? Ada di belakang. Saya tidak akan mungkin tunjukkan Kisono kepada kamu. Karena saya takut Kisono kamu buat dia mampus. Karena dia sudah berkhianat menurut kalian, kan? Pada intinya malam ini, kita selesaikan semua urusan ini. Saya pengen tahu siapa yang berani menentang semua utus-utusan saya dan peringatan yang sudah saya berikan, yaitu kamu, Narajo. Yang saya sakitkan, ya, memang saya pemberantas dukun santet, bukan dukun-dukun dari kampung seberang saja yang saya berantas, saya lumpuhkan, saya buang semua keilmuan santetnya. Ya. Banyak dukun di luar sana. Tapi di sini saya hanya menyembuhkan Ibu Hana atau Mbak Hana yang saya sembuhkan. Mbak Hana minta tolong dengan saya karena dia terkena santet. Kenapa kalian? Kamu malah tersinggung dan mengutus para dukun untuk menyerang rumah saya. Dukun yang menyantet itu adalah pengikut saya. Berasal dari kampung seberang? Ya. Ilmunya? Saya yang menurunkan keilmuan, yang meritualkan dia. Karena kamu buat lumpuh, segala macam. Bukankah itu resiko? Saya pun ada resiko saya yang saya harus hadapi. Coba kalau kamu cuma hanya menyembuhkan. Saya sudah katakan sama dukun itu, cabut santet yang ada di tubuh Mbak Hana. Tapi tidak disabut. Dia malah menantang saya. Sok pamer ilmu santet di hadapan saya. Dan kemarin yang membawa pusaka kampung seberang, baru saya buka pintu dia sudah menyerang saya. Dia gunakan pusaka itu menyerang saya. Berarti kan kalian ini ada niat lain. Ya. Saya yakin bukan karena saya menyembuhkan Mbak Hana. Karena kalian merasa terusik di dunia perdukunan kalian. Makanya saya ada niatan untuk masuk kampung seberang. Mungkin kamu sudah lihat tempat ritualnya. Saya acak-acak. Itu tujuan kamu datang ke sini, menyerahkan diri. Persilahkan saya untuk musnahkan semua keilmuan kamu. Atau bagaimana? Keilmuan kamu dan keilmuan santet yang saya punya belum seberapa. Tidak sebanding dengan yang saya miliki. Saya tidak merasa diri saya punya ilmu. Kalau kamu tidak merasa, buat apa kamu mendatangi kami? Saya hanya ingin kalian itu bertobat saja. Tapi kalau memang kalian tidak bertobat, tidak mau bertobat, ya sudah. Sama. Semua orang yang mendatangi rumah kamu, saya yang menyuruh, meringatkan kamu agar kamu berhenti. Tidak usah lagi mengganggu para dukun kampung sebelah. Nyatanya kamu tidak mau. Perlu saya jelaskan sama kamu, saya tidak ada unsur untuk merampas pusaka-pusaka sampah kalian. Pusaka-pusaka kampung seberang. Ya. Pusaka-pusaka santet yang kalian bawa kemarin. Pusaka ini. Saya tidak minat dengan pusaka-pusaka seperti itu. Saya banyak kalau memang saya mau pusaka. Yang saya ingin lakukan ini hanya ingin menghentikan kalian.
tunjukkan malam ini sama kamu kekuatan pusaka ini seperti apa. Kejam. Silakan saja. Saya tidak peduli mau sekuat apa pusaka itu. Di dunia ini tidak ada kekuatan yang kuat selain kekuatan doa. Sahabat-sahabat semua ya, ini Ki Braja. Dia ini tua dukun di kampung seberang. Dia ingin ketemu dengan Kisono, tapi tidak saya perbolehkan karena bahaya keselamatan Kisono. Apa yang kamu lihat? Mau melihat siapa? Saya cuma punya doa. Tidak ada di belakang-belakang saya. Saya bukan seperti kalian yang datang ke rumah orang bawa semua kodam-kodam perewangan kalian. Cukup banyak tahu ternyata kamu. Raja. Allah. 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 Putusan kamu sudah kamu pertimbangkan. Mau duel dengan saya berarti. Kalau saya kalah, silahkan bawa Kisono. Tapi kalau kamu yang kalah, dukun-dukun di kampung seberang yang tersisa, suruh mereka bertobat. Bagaimana? Ya. Kalau kamu tidak mau menobatkan mereka, saya akan hancurkan kamu. Tantangan ini akan saya telan. Karena baru pertama kali ini ada yang berani menantang Ki Brojo. Allah. Allah. Bismillah. Subhanallah. Illallah. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Bismillah. Allah. Allah. Allah.
Subhanallah. La ilaha illallah. Saya sudah katakan sama kamu. Kenapa kamu? Ketika saya sudah mau mendatangi kampung seberang, tempat ritual kamu, kamu malah datang ke rumah saya. Apa yang kamu sembunyikan di kampung seberang? Kamu tidak boleh banyak tahu. Itu jangan taruh di bawah itu. Barang sakral kalian itu. Itu yang kalian sembah-sembah. Dan kalian ritualkan terus. Angkat. Sampah-sampah kayak gitu kalian mau tukarkan dengan Kisono. Sampah bagi kamu. Berguna bagi kami. Mana? Apa yang berguna? Pusaka terkuat kampung seberang saja bisa saya patahkan. Bukankah kemarin yang kamu bawa, yang kamu suruh bawa oleh dukun itu pusaka terkuat di kampung seberang? Allah. Allah. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. La haula wala. Allah. Pantas saja kamu cuma mengandalkan pengikut-pengikut kamu untuk menghadang saya, menteror saya, menyerang saya. Cuman segini kemampuan kamu. Otak yang dipermainkan. Akhirnya kamu datang juga. Karena orang kepercayaan kamu saya sandra. Dan saya bawa. Itulah kelicikan kamu. Kalian licik, saya pun bisa licik. Jangan mengatakan orang licik. Kamu saja berapa kali nyuruh saya dihadang oleh dukun-dukun suruhan kamu. Apa itu kalau bukan licik? Allah. 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 Rasakan ini aja. So. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kamu tidak tahu seberapa menderitanya Mbak Hana itu terkena santet dari murid kamu atau pengikut kamu.
sahabat-sahabat semua, saya akan kembalikan semua santet yang dia kirimkan kepada korban-korbannya. Bismillah. Allah. Syedina. Wa ala syedina. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli. Tidak perlu lama-lama untuk berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Sesuai dengan apa yang saya katakan sama kamu tadi. Kalau kamu tidak mau, ajak mereka bertobat. Dukun-dukun yang tersisa di kampung seberang. Dia masih bisa menahan santet ini, sahabat, karena masih ada ilmu di dalam tubuhnya. Ternyata dia memiliki penangkal santet dalam keilmuan. Saya akan musnahkan dulu semua keilmuan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la ta'khudhuhu samawati wal ardi alladhi yasma'u innahu yasmi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la Bismillah. Saya akan kunci dia di pusaka ini, dan pusaka ini akan saya bawa. Dan saya akan suruh orang untuk pantau dia. Dia melakukan tidak apa yang saya suruh untuk menobatkan dukun-dukun di kampung seberang itu. Saya akan kunci. Jadi mudah untuk menghancurkan dia. Bismillah. Saya nanti akan suruh orang untuk mengikuti kamu kampung seberang. Saya minta tempat ritual itu bubarkan, dan dukun-dukun yang tersisa di kampung seberang atau yang sudah buka praktek di luar yang berasal dari kampung seberang, saya minta kamu suruh mereka datang ke tempat ritual kamu dan kamu tobatkan mereka dan musnahkan semua keilmuan mereka. Ingat itu janji kamu, Ki Braja. Kalau kamu tidak melakukan, santet itu akan berada dalam tubuh kamu. Nanti suatu saat saya akan datang ke sana. Saya akan lumpuhkan kakinya sebelah ini, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua ya. Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya. Lakukan apa yang saya minta tadi. Sesuai dengan kesepakatan kita kalau kita duel. Kalau kamu dari kemarin saya datang ke kampung seberang, kamu temui saya, kamu tidak akan seperti ini. Bisa kita bicarakan secara baik-baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua. Biarkan saja kameramen.
Nanti saya akan suruh orang ikuti dia. Jadi sahabat-sahabat semua, alhamdulillah saya bisa hancurkan dukun yang dituakan di kampung seberang. Memang santetnya sangat kuat sekali tadi, sangat luar biasa. Pantas saja dia dituakan di kampung seberang itu. Cuman kembali lagi semua itu sahabat-sahabat semua ya. Tidak ada di dunia ini kekuatan selain kekuatan doa. Ya. Insya Allah kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Dan si dukun ini tadi, santet yang saya kembalikan ke tubuh dia itu saya kunci tadi. Dan dia sudah sesuai dengan perjanjian kita. Kalau saya kalah, saya akan bebaskan Kisono. Dan kalau dia yang kalah, dia akan tobatkan semua dukun yang di kampung seberang yang saat ini sedang tersisa atau yang sedang buka praktek di luaran sana. Ya. Oke, buat sahabat-sahabat semua, saya akan bersihkan dulu badannya Kisono karena dia benar-benar ingin bertobat menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan dia sama seperti si Samcodet, ya, menjadi orang yang lebih baik. Mungkin labnya akan saya akhiri dulu. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti suruh si Andre untuk ikuti dukun itu tadi ya.